Kenapa iming-imingan surga itu selalu bidadari? Syahwat kan urusannya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya bagi seiman. Amin. Nah saudara, lewat di beranda media sosial saya, seorang pernyataan saudara kita, seorang ustadz ya, saya nggak kenal namanya saudara, tapi lewat di beranda media sosial saya. Sebelum kita melihat apa yang disampaikan saudara langsung ya, supaya saudara langsung mendengarkan apa yang disampaikan ya, saya hanya mengutip saja. Dia mengatakan bahwa ada orang hanya karena iming-iming surga lalu bunuh-bunuhi orang. Karena memang viral hari-hari ini ada bom saudara di Bandung meletus ya. Saya nggak tahu apakah dianggap itu mainan, lalu nyawa seorang anggota kepolisian harus korban saudara. Ini sangat-sangat miris ya. Hanya karena pemahaman-pemahaman bidadari 72 saudara ya. Masalah iming-iming surga, urusan bidadari 72 bidadari, mikiran yang montok-montok, kata ustadz itu saudara. Ada orang yang melakukan itu ya. Jadi ini menurut saya saudara sangat tidak masuk akal ya. Dan saya juga sepaham dengan ustadz ini ya. Harusnya kita menggunakan akal kita. Masa bunuh orang lalu dianggap itu mendapat pahala. Bahkan sebentar saya akan memperlihatkan wawancara eksklusif seorang wanita yang alasan kenapa dia melakukan bom saudara ya. Dia mengatakan bahwa ingin menggapai ridho Allah. Saya kutip sedikit pernyataan dia, nanti saudara juga akan dengar, supaya ada orang yang melihat video ini tidak berkata, oh ini asal ngomong. Tidak saudara, saya nggak pernah asal ngomong ya. Dan adapun ketika saya tidak tahu, saya bertanya ya. Karena ternyata ada ajaran seperti itu. Kalau kita di dalam Kristen saudara, ajaran kasih yang dibawa oleh Tuhan Yesus, dia mengajarkan kita berbuat kasih sampai level yang lebih tinggi, di atas daripada hukum dunia. Kalau hukum dunia, kamu sakiti saya bisa balas, termasuk hukum Taurat. Tapi kalau Yesus tidak. Kalau hukum dunia saudara, berzina secara fisik lalu dikatakan berzina. Tetapi sekarang Alkitab bilang, kamu lihat wanita saja mengingini yang aneh-aneh, itu sudah berzina. Makanya Tuhan betul-betul mengajarkan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau memikirkan untuk menghabisi orang? Itu sesuatu yang jahat saudara. Apalagi ada orang menganggap bahwa dengan menghabisi orang lain ridho Allah saudara. Ini ada pemahaman-pemahaman seperti ini saudara. Saudara akan lihat sendiri ya, saya heran benar-benar. Kok ada pemahaman? Saya mengarahkan pemahaman yang sepaham dengan ini saudara ya. Dan yang melakukan bunuh diri, tidak semua saya tujukan, tetapi kok ada. Mari kita berdoa saudara, supaya pemikiran-pemikiran yang jahat itu bisa dirubah saudara. Jangan kita berdoa justru orang yang baik kita mau doakan supaya dapat hidayah saudara. Seperti saya ini didoakan supaya dapat hidayah. Nah, jadi kita langsung saja lihat pernyataan daripada Pak Ustadz ini saudara. Ini benar saudara yang disampaikan. Kita harapkan bangsa kita aman. Kita memikirkan bagaimana Indonesia bisa maju. Hari gini masih urusi bom-bom sana sini saudara. Aduh, sangat disayangkan. Tetap waspada saudara-saudara seiman. Apalagi hari-hari ini menjelang Natal, biasanya saudara, ada bunyi-bunyian di luar sana yang bisa menghabiskan nyawa. Hati-hati berdoa minta perlindungan Tuhan supaya tetap dijaga oleh Tuhan. Kita langsung lihat pernyataan Pak Ustadz ini saudara. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Kenapa iming-imingan surga itu selalu bidadari? Syahwat kan urusannya. Kenapa ada orang jadi teroris, bunuh-bunuhin orang, ketika ditanya, ketika dia gagal, dijawab apa? Saya mau menikahi 72 bidadari. Kita cek hadisnya, hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih Pak. 72 urusan, mohon maaf, urusan syahwat doang dia harus bunuh seorang. Waras gak tuh? Gak waras Pak.
Maka kadang-kadang orang beragama kalau caranya tidak benar jadi nggak waras, otaknya syahwat aja tuh ya, mikirin bidadari yang mentok-montok gitu itu ya.